Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen ngelurusin tentang kabar Ripple nih yang beredar kalau katanya dia baru aja kena kasus penipuan lagi yang bikin adanya sentimen negatif di sekitar Ripple. Nah, tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, jadi guys, Ripple tuh baru aja bikin headline baru di berita-berita media-media global kalau katanya tuh dia baru aja terjerat kasus penipuan lagi, di mana pihak-pihak internal tuh ngelakuin penipuan. Nah, ini tuh sebenarnya headline-nya aja, jadi semacam clickbait lah kalau kata orang-orang media. Tapi sebenarnya nih gue pengen lurusin, kalau kalian tuh sebenarnya nggak usah panik, karena ini ya emang kasus lanjutan lah dari kasus dia sama SEC atau Securities and Exchange Commission. Jadi baru aja ada pernyataan dari CEO Messari, salah satu perusahaan riset terbesar di dunia kripto. Nih kalau mau lihat website kayak gini, yang intinya tuh beliau ngomong kalau XRP tuh sebenarnya dituduh oleh SEC dengan tuduhan yang salah. Nah, jadi si CEO-nya ini namanya Ryan Selkis, dia tuh ngomong kalau misalnya SEC tuh memberi pandangan yang salah terhadap XRP kalau misalnya mereka tuh melakukan insider token selling dan menjual saham secara ilegal yang katanya tuh XRP dianggap sebagai saham, padahal tuh sebenarnya tuduhannya salah. Karena sebenarnya pertama ini emang bukan saham, tapi yang kedua sebenarnya tuh ada regulasi yang mengikat yang sebenarnya tuh bikin tuduhan SEC ini salah. Nah, jadi kalau misalnya dari Ryan Selkis kita bisa lihat pertama tuh dia ngomong di Twitter kalau gue bakal terus nyerang SEC, terutama Gary Gensler, ketuanya SEC, bahwa dia tuh memberi tuduhan yang salah terhadap XRP dan pasar kripto secara menyeluruh karena dia tuh kurang kompeten dan kurang teliti. Nah, kurang telitinya tuh kenapa? Karena di sini tuh sebenarnya udah ada peraturan yang mengikat pasar kripto dan developer token dan koin. Intinya kalau misalnya mau menjual token atau koin itu tuh udah ada regulasi yang memperjelas kalau pelaporannya tuh harus kayak gini, dan pelaporan pajak, pelaporan penjualannya, dan juga penjualan prosesnya tuh kayak gini-gini. Nah, nama peraturannya tuh adalah Token Safe Harbor Proposal 2.0 yang dibikin sama Hester Peirce. Kalau misalnya ingat, Hester Peirce itu adalah komisioner SEC yang dianggap sebagai crypto mom atau bunda kripto kalau di dunia kripto Amerika. Nah, jadi menurut CEO ini sebenarnya SEC dan Ripple tuh harusnya nggak usah kasus, karena kalau misalnya Gary Gensler ini mengetahui adanya Token Safe Harbor Proposal dari Hester Peirce, ini tuh harusnya mereka, si Ripple-nya, antara menghadapi pelaporan keuangan yang baru dengan cara yang baru sesuai proposal tersebut, atau mereka akan menghadapi kasus penipuan. Karena kalau menurut Token Safe Harbor Proposal, sebenarnya tuh yang lakukan XRP, yang dilakukan Ripple itu adalah sebuah penipuan, bukan penjualan saham secara ilegal. Nah, jadi karena emang waktu itu peraturannya belum disosialisasiin, jadinya Ripple nggak tahu dan SEC juga nggak sepenuhnya tahu. Nah, kenapa nggak sepenuhnya tahu? Ternyata di sini gue perdalam lagi. Ternyata tuh Gary Gensler sempat diinterview, dan pas ditanya apakah sebenarnya Gary Gensler tahu isi token Safe Harbor Proposal 2.0 ini, apakah dia tahu secara detail? Nah, dia menolak untuk jawab apakah tahu atau enggak. Nah, itu tuh banyak orang yang mengimplikasikan bahwa sebenarnya Gary Gensler nggak pernah baca sampai habis, meaning berarti dia nggak tahu apa-apa. Nah, jadinya itu dianggap nggak kompeten, dan ya ujung-ujungnya bikin kasus SEC dan Ripple ini sebenarnya sia-sia ujung-ujungnya. Jadinya ya harusnya ini bukan salahnya Ripple tapi salahnya SEC. Sekarang tuh beredar headline kalau Ripple itu guilty of fraud atau salah karena melakukan penipuan. Itu tuh sebenarnya kayak gitu konteksnya, bukan sekedar Ripple tuh lagi melakukan penipuan baru lagi. Jadi ini tuh sebenarnya kelanjutan kasus dari Ripple sama SEC atau Securities and Exchange Commission atau OJK-nya Amerika. Nah, jadinya kayak gitu guys. Tapi ya karena orang-orang, ya bukan orang Indonesia doang tapi orang-orang pada umumnya bacanya headline-nya doang, jadinya ya udah terlanjur bikin sentimen negatif. Karena pun juga nggak perlu tahu beritanya, ya orang-orang udah pada panik karena kasus ini berkelanjutan terus-menerus, yang harusnya selesai kuartal 3 kemarin jadi kuartal 4 saat ini. Dan ini juga sekarang tuh lagi turun karena mayoritas kripto juga turun. Terutama turunnya juga karena Bitcoin yang baru aja mengaktifkan pembaruan barunya namanya Taproot. Nih kalau belum nonton videonya, kita juga udah punya videonya di YouTube channel kita. Nah, jadi abis pengaktifan Taproot upgrade itu, walaupun Lightning Networknya atau jaringan untuk pembayarannya tuh tetap meningkat penggunanya, harganya tuh terus turun karena ada beberapa pihak yang investasi atau trading jangka pendek yang buy the rumor sell the news. Yang artinya sebelum kabar ini ada, baru rumor-rumornya mereka tuh pada beli. Terus pas ini kabarnya kejadian atau eventnya kejadian langsung dijual. Jadinya sekarang pada koreksi. Nah, pergerakan ini tuh juga pas banget sama futuresnya Bitcoin yang dari CME atau Chicago
Mercantile Exchange. Jadi ini tuh adalah Bitcoin futuresnya, di mana sempat ada gap, yang biasanya kalau ada gap atau ada celah antara satu candlestick dengan lainnya di daily time frame atau di time frame manapun, biasanya tuh ketutup. Nah ini tuh ada celah di bawah dan ini sekarang udah ketutup dan harusnya supportnya masih kuat di 61.000 US dollar yang harusnya sih bisa rebound. Nah jadi kalau misalnya Bitcoin rebound harusnya sih yang lain juga naik. Tapi sayangnya XRP udah kena imbas duluan dan dia turunnya lumayan signifikan karena ya sekitar 5% sampai 7% karena ini kabarnya juga bikin panik banyak orang. Nah tapi kesimpulannya ini tuh sebenarnya kelanjutan kasus dengan SEC dan karena sebenarnya keduanya nggak begitu tahu menau, jadi harusnya ada negosiasi lagi lah di dalam kasus pengadilannya. Nah jadi buat token XRP holders jangan panik karena intinya nanti semuanya akan diselesaikan di Desember 2021 yang adalah tanggal penyelesaian kasus sidang antara SEC dan Ripple. Nanti antara keputusannya SEC kalah dan Ripple terus bertahan dan XRP terus bisa diperjualbelikan, atau XRP akan hilang karena dianggap melakukan penjualan saham secara ilegal atau melakukan penipuan. Jadi keputusannya nanti Desember 2021. Jadi jangan panik guys, karena ini ya kabar food aja lah ibaratnya. Jadi tenang, karena emang pasar lagi koreksi aja. Oh ya guys, tapi balik lagi, ini gue bukan ngomong tenang tuh bukan biar kalian hold terus, tapi pastiin juga kalian riset dulu. Kalau emang mau cut loss ya cut loss, kalau emang mau take profit, kalau emang mau tetap hold ya hold. Pastiin keputusannya tergantung kalian lagi. Tapi dari sisi development teknologinya ya emang adopsi blockchain atau jaringannya Ripple, karena Ripple bukan blockchain, jaringannya Ripple itu lagi lumayan gede. Jadinya kalau dari sisi adopsi sih masih kuat, tapi kalau regulasi di Amerika lagi terombang-ambing lah karena kasus ini. Jadi keputusan di tangan kalian of course. Jangan lupa pakai analisis sendiri dulu. Oke guys, kalau misalnya ada yang mau dikomen, ada yang mau ditanyain atau ada yang mau dikritik, langsung aja di komentar video ini. Dan kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan seperti biasa, kalian bisa lihat sendiri kita udah deket banget sama 100.000 subscriber. Jadi mohon dibantu guys, mohon dibantu. Karena nanti di 100.000 subscriber bakal ada giveaway yang lumayan menarik, apalagi untuk investor kripto yang pasti akan menggiurkan banget lah intinya. Jadi mohon dibantu guys, mohon dibantu. Oke deh guys, as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.